Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudharu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik saya senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah keistiqomahan kita. Setiap pagi kita berjumpa dengan para guru kita di MKI dan sama-sama kita belajar ilmu syariat yang mudah-mudahan menjadi bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahaballahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kepada beliau kita tentu mengenali semua dari sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah, dan salah satu sunnah dari beliau adalah tentu dalam hal berkeluarga, dan salah satu yang insya Allah ini bagian dari apa yang kita bahas dalam keluarga tentang bagaimana uh, kita seorang pria ya. Tentu ini menjadi bagian uh, sunnah yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, karena salah satu keharmonisan keluarga tentu bagian dari yang harus kita pahami. Mudah-mudahan ini bagian juga teladan yang akan kita uh, pelajari asal dari sumber tentu yang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Syahada Hanafi, Hafizahullah Ta'ala, yang tentu ini menjadi pertemuan ya, sudah sekian tahun kita berjumpa dengan Ustaz Syahada ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ya, Mas. saya kenalkan dulu beliau nih, Masya Allah, ini sahabat kami ya. Ustaz Syahada Hanafi ini beliau seorang peruqyah, dan di tahun 2010-an itu ya, 2013-an lah, awal-awal ketika dakwah ruqyah itu memang mulai digaungkan di Trans 7 waktu itu, dan beliau adalah salah satu narasumber kami, menjadi salah satu narasumber yang terus mewarnai perjalanan dakwah ruqyah waktu itu, alhamdulillah. Dan beliau adalah salah satu ruqyah yang juga memang termasuk waktu itu masih jarang ya, peruqyah itu termasuk yang eh, tidak banyak ya orang-orang yang mendalami ruqyah, dan alhamdulillah beliau istiqomah terus sampai sekarang menjadi seorang peruqyah, dan tentu menjadi kabar baik bagi kita semua nih. Ternyata beliau pun adalah seorang terapis kejantanan, kata Allah begitu ya. Masya Allah. Dan tentu ini bagian yang harus kita pahami tidak secara negatif tentunya, karena bagian yang tentu eh, sunnah dari Nabi kita SAW. Kalau saya pernah baca, kekuatan Rasulullah itu hampir disebutkan dalam sabda, dalam hadis itu ya, sampai ada yang mengatakan dalam hadis Nabi, dalam sebuah hadis itu ada 30 seorang pria gitu ya. Ada juga yang menyatakan sampai 40, itu luar biasa. Berarti memang berbeda dengan wanita, apa, pria biasa ya, laki-laki biasa. Kekuatan Rasulullah tentu adalah beliau orang pilihan, orang yang dipilih Rasulullah dengan mukjizatannya tentu berbeda dengan laki-laki biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di surah Nabi ini, memang beliau kan makanya juga sedikit gitu ya, tidak seperti kita makan banyak makan gitu ya. Tapi kekuatannya Masya Allah, tabarakallah. Kalau gulat pun ketika beliau bahkan sebelum diangkat jadi Nabi pun banyak yang kalah ya. Yang ketika bergulat dengan beliau itu memang tidak ada yang mampu menandingi beliau. Masya Allah. Inilah yang bisa kita lihat bagaimana kok bisa eh, kekuatan prima dari Rasulullah SAW ini yang berbeda dengan eh, pria-pria lain. Tentu selain memang ini adalah anugerah dari Allah, tapi ternyata ada beberapa kebiasaan hidup yang insya Allah nanti akan kita eh,
simak juga penjelasan dari Ustaz Syuhada bagaimana sesungguhnya eh, kekuatan apa namanya seorang pria juga harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ini apa yang harus kita lakukan. Dan beliau juga masih masih ngajar Ustaz ya, seorang guru ya. Masya Allah, jadi beliau adalah PNS ya, seorang guru. Seorang guru yang sehari-hari ngajar seperti Ibu Darmin. Di sini juga ada banyak guru Ustaz. Jamaah kita Alhamdulillah. Allah. Dan sebagai informasi lebih awal sebelum nanti masuk kajian, sebelum menunggu juga jamaah yang lain masuk. Alhamdulillah kita ini ngaji setiap pagi Ustaz. Setiap ada subuh ini dari mulai Senin sampai Masya Allah. sepekan kita ngaji setiap subuh bahkan malam hari. Kita Masya juga Allah. didampingi Alhamdulillah. Ustaz Tuan Guru Suparno Fajar ya, mungkin Anda juga kenal ya, beliau kan dari Allah. Arsy. Terus juga ada Masya Allah. Ustaz Hasan Bisri juga ngisi di kajian-kajian MKI Alhamdulillah wasyukurlah. Jadi Alhamdulillah. beragam temanya dari mulai tema ruqyah, tema keluarga, juga ada tema-tema yang lain. Alhamdulillah wasyukurlah, mudah-mudahan ini menjadi bagian yang mungkin jamaah antum yang juga hadir di majlis ini juga ikut ngaji terus, mungkin bisa terus tiap pagi karena di jam yang sama 5.30 kita terus ngaji bersama para guru kita dari MKI. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sesuai ada Hanafi, tafadhol masykura waktu untuk antum untuk bisa menjelaskan bagaimana ketika seorang pria kemudian vitalitasnya untuk menurun karena usia, mungkin karena juga ada penyakit, atau juga karena sihir atau gangguan jin. Eh, Nah, ini apa yang harus kita lakukan solusinya? Tafadhol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka secara daring, namun tentu tidak mengurangi niat-niat kita untuk kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang kami hormati Ketua Umum MKI Mas Falis, termasuk Ketua Dewan Pembina MKI Bang Haji Selo Ruandanu, segenap pengurus MKI, dan pada teman-teman sekalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang kami muliakan. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Kholis ya, bahwa saya sudah mengenal beliau itu sejak tahun 2013 ya, Mas Kholis ya. Masya Allah, ini wasilah Mas Kholis, juga Bang Haji Selo, kita sempat hadir mewarnai di Trust 7, yaitu kajian ruqyah syariah. Pada waktu itu masih terbatas, memang ruqyahnya ada guru kita Ustaz Adam Amrullah, kemudian saya juga ada Ustaz Abu Attar juga nih. Ustaz Abu Attar, ahlan wa sahlan Ustaz. Kron. Ya Alhamdulillah hingga saat ini dakwah ruqyah masih berjalan, dan insya Allah ini menjadi salah satu jariah dari Bang Haji Selo, Mas Solis, dan tim Trans 7 yang masih eksis di dunia dakwah ilallah insya Allah. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini adalah hari terbaik untuk kita semua di pagi yang diberkahi, untuk kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bernama keimanan. Karena keimanan ini teman-teman sekalian salah satu nikmat yang terbesar. Tanpa iman kita tidak dianggap sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah mungkin dimasukkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Maka salah satu mensyukuri nikmat keimanan ini adalah dengan
senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Subhanallah, MKI setiap hari ada kajian. Ini luar biasa sekali ini Mas Solis. Ya. Dan kita tahu bahwasannya iman itu memiliki sifat yang fluktuatif. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman al-yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Yajidu iman bitu'ah wa yankusu iman bimaksiatil khaliq. Iman itu dapat bertambah, dapat menurun. Bertambahnya iman itu karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman juga dapat menurun yaitu karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka imannya akan bertambah, imannya akan menaik, gitu, ya. Begitupun sebaliknya apabila seorang itu tidak mengkaji, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan keimanan yang akan menurun bahkan bisa hilang dari dirinya. Kita pula berharap semoga apa yang kita lakukan ya setiap hari di MKI ini sebagai sarana yang mampu mendatangkan pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan syafaat oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini juga perintah Nabi SAW. Tadi dibacakan oleh Mas Solis hadisnya, "Man salaka thoriqan fi ilman, sahallaha bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang merintis jalan menuju ilmu, maka hakikatnya dia sedang menuju jalan ke surga. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah judul yang sudah diberikan oleh teman-teman di MKI ini, pengurus MKI, yaitu judulnya Vitalitas Pria Menurun, Bagaimana Solusinya. Sebuah judul yang cukup menarik untuk kita kaji bersama nih Mas Solis. Ya, walaupun juga ada ibu-ibu juga ya yang hadir di sini, tapi insya Allah tadi juga sudah disampaikan bahwasannya masalah ini adalah masalah yang mampu menunjang ya daripada keharmonisan rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin. Karena tentu ini adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam berumah tangga, yaitu salah satunya terpenuhi kebutuhan biologis istri-istri kita. Sebab jika tidak tertunaikan, hal ini akan menjadi salah satu penyebab karamnya bahtera rumah tangga. Baik, teman-teman sekalian, saya izin share PPT bisa ya, Mas Solis ya? Sudah, silakan. Sudah dijadi. Vitalitas pria menurun, bagaimana solusinya? Ya. Terlihat ya, Mas Solis ya? Teman-teman semua ya? Siap, jelas, Ustaz. Ya, Aman, baik. Ustaz. Aman, aman. Jadi saya ulangi bahwasannya masalah ini adalah salah satu masalah yang sangat penting bagi kita semua agar bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga, keluarga yang harmonis. Ya, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Mengapa jemaah sekalian? Sebab sebagaimana laki-laki, ya wanita pun sama memiliki syahwat seperti kita, ya. Kalau kita mau tuntas, kalau kita ingin puas saat melakukan jima, ternyata mereka pun sama. Ini pula yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita, karena memang ini adalah terkait dengan hak daripada istri-istri kita. Ya, kita ketahui bahwasannya laki itu wajib untuk memberikan nafkah. Nah, nafkah itu ada dua. Ada nafkah lahir, ada juga nafkah
batin. Ya, nafkah lahir kita semua ya ketahui, ya kita semua mengetahui bahwasannya nafkah lahir ini adalah nafkah yang berkenaan dengan pemberian sandang, pangan, papan dan seterusnya. Dan apabila kita tidak mampu, maka tentu kita bisa meminta tolong atau diwakilkan gitu kan, diwakilkan oleh keluarga terdekat kita gitu. Ya, atau kawan kita atau saudara kita. Namun ada nafkah yang kedua, yaitu nafkah batin. Nah, nafkah batin ini tentu adalah nafkah wajib juga yang tidak boleh diwakilkan. Kembali bahwasannya ya wanita itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kalau kemudian kita berjima pun ingin tuntas, mereka pun sama. Mereka juga para wanita ingin tuntas. Ya, ini hak daripada istri-istri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-288, kata Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihina bil ma'ruf, ya. Sesungguhnya para wanita juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf. Jadi sebagai seorang muslim wajib kita memenuhi hak saudara-saudara kita, terutama suami wajib memberikan hak istrinya, hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun hak untuk mendapatkan nafkah batin. Dan ini teman-teman sekalian yang menjadi sorotan bagi kita pagi ini insya Allah, yaitu pemenuhan nafkah batin istri-istri kita. Memenuhi hak nafkah batin ya adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan sebagai seorang muslim. Ya, dan ini langsung divalidasi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika terjadi sebuah persoalan teman-teman sekalian antara dua orang sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Mungkin pernah mendengar ya kisahnya, yaitu bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan nih, antara Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Ya, suatu ketika Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumah Abu Darda dan ingin bermabit di sana. Kemudian masuklah Salman Al-Farisi ini ke dalam rumah Abu Darda, tentunya setelah mengucapkan salam meminta izin, lalu didapatinya Ummu Darda. Ya, Ummu Darda ini adalah istri daripada Abu Darda. Salman melihat bagaimana penampilan daripada Ummu Darda ini ternyata penampilannya kurang layak. Pakaiannya lusuh, ya, dan seterusnya. Kemudian Salman bertanya, mengapa engkau berpakaian demikian? Maka Ummu Darda menjawab, kawanmu, sahabatmu tidak lagi berhasrat denganku. Akhirnya masuklah uh, daripada sahabat yang mulia ini, Salman Al-Farisi, berjumpa dengan Abu Darda. Abu Darda kemudian memberikan makanan. Ya, selayaknya seorang tuan rumah ya menjamu daripada tamunya. Diberikan makanan, kemudian Abu Darda berkata, saudaraku, makanlah makanan ini. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maka kemudian Salman menjawab, wahai Abu Darda, saya tidak akan makan makanan ini sebelum kamu makan. Ya, jadi Abu Darda ini sedang saum sunnah. Ya, maka Salman Al-Farisi meminta Abu Darda untuk memakan makanan bersamanya. Karena makruh hukum ya teman-teman sekalian, ketika kita berpuasa sunnah, kita menawarkan makanan ya, atau kemudian juga kita melakukan safar, berkunjung ke rumah saudara kita, ya, lalu kita ditawarkan makanan, kita tidak mau memakannya dengan alasan berpuasa dan seterusnya. Maka akhirnya Abu Darda memakan bersama Salman Al-Farisi makanan yang tadi disajikan. Singkat cerita, berlalu malam, akhirnya mereka berdua tertidur. Ya, di awal malam Abu Darda terbangun dan Salman mengetahui kalau Abu Darda ini terbangun. Ya. Lalu ditegur oleh Salman, wahai Abu Darda, tidurlah. Ini baru awal malam. Nanti akhir malam kamu akan saya bangunkan. Akhirnya kemudian teman-teman sekalian di akhir malam Salman membangunkan Abu Darda untuk kemudian melaksanakan sholat Qiyamul Lail secara bersama.
Setelah selesai melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, "Wali nafsika 'alaika haqqo." Sesungguhnya bagi Rob kamu ya itu memiliki hak, dan bagi dirimu juga memiliki hak. Wali ahlika 'alaika haqqo. Dan juga bagi keluargamu, bagi istrimu juga sama. Mereka memiliki hak. Wa'ati kulladzi haqqin haqqoh. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Maka pagi harinya, kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Muhammad SAW, menceritakan kejadian yang dialaminya atas perilaku Salman Al-Farisi kepada Abu Darda ini, teman-teman sekalian. Maka ternyata Nabi SAW memvalidasi langsung apa yang kemudian dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda ini. Sodako Salman. Apa yang dilakukan Salman itu benar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Diri kita juga sama memiliki hak. Istri kita itu memiliki hak yang mesti dipenuhi, dan juga setiap-tiap daripada sesuatu itu memiliki hak yang wajib dipenuhi, teman-teman sekalian. Maka ini adalah pelajaran yang penting untuk kita semua, untuk kita pahami bersama, bahwa memenuhi hak daripada istri kita ini adalah kewajiban. Kembali teman-teman sekalian, berarti sebagai seorang suami, wajib bagi kita berbuat baik, berbuat ma'ruf terhadap istri-istri kita, memenuhi hak-hak mereka. Dan ternyata teman-teman sekalian, menurut penelitian dari Journal of Sexual Medicine, bahwa mayoritas wanita itu butuh waktu yang lama untuk mencapai orgasme. Gitu. Paling minimal rata-rata sekitar 13,46 menit nih, Mas Olis. Ya. Dan ironinya, Masya Allah, tabarakallah, ternyata kata dokter Boyke nih, 85% laki-laki di Indonesia itu terkena ejakulasi dini gitu. Nah, maka bagaimana kita bisa kemudian mempergauli istri-istri kita secara ma'ruf, secara baik, kalau kondisinya ternyata 85% laki-laki ini terkena ejakulasi dini gitu kan. Ya, di samping bagaimana ternyata wanita ini butuh waktu yang lama untuk mencapai orgasme. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mempergauli istri kita dengan ma'ruf? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki qawam sebagai seorang suami kalau ternyata kita tidak mampu menunaikan hak-hak mereka? Karena ya ketika eh, terjadi masalah demikian, teman-teman sekalian, maka muncullah kita kemudian mendapati banyak wanita yang sering marah-marah, gitu ya. Ternyata salah satu faktornya adalah wanita tersebut tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya. Kalau seperti ini, apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Emosional. Kemudian terjadi yang namanya perselingkuhan. Kalau sudah emosi, ya, kalau sudah terjadi yang namanya perselingkuhan, maka akan muncul bibit perselisihan dan pertengkaran. Dan ternyata ini adalah salah satu penyebab utama, rating nomor 1, penyebab terjadinya perceraian di Indonesia. Ini ada grafiknya nih dari BPS. Perselisihan dan pertengkaran ini ternyata nomor 1, teman-teman sekalian. Ya, diawali dengan apa? Diawali ini salah satunya, bagaimana ternyata laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Dan ini banyak sekali, teman-teman sekalian. Ya, banyak sekali didapati. Anak pernah di-inbox beberapa wanita, ya Mas Olis juga tahu itu ya. Ada wanita yang bahkan juga marah-marah juga gitu, menganggap bahwasannya, oh ini Ustadz jangan-jangan pakai jin ini nih ilmunya katanya. Ya. Ini terjadi, ya, ada seorang istri yang seorang wanita yang menyampaikan, Ustadz, saya punya suami saya tidak bisa memberikan nafkah kepada saya, nafkah batin. Ya, bahkan dikatakan katanya nggak bangun
dia punya apa? Mr. P itu nggak bangun. Akhirnya terjadi ini, ya, terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya perceraian, eh, rumah tangga pun terjadi. Bahtera rumah tangganya karam. Ini yang terjadi, ya teman-teman sekalian. Kemudian kenapa sih kita mesti strong, gitu kan? Kenapa kita mesti menjadi sosok laki-laki yang kuat, gitu? Tadi juga sempat sekilas dibahas oleh Solis. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok suami yang strong. Jadi kalau kalau kita memang mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan yang baik. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik. Artinya apa? Contoh yang baik. Yang namanya contoh itu teman-teman sekalian itu bisa ditiru. Tinggal pertanyaannya kita mau meniru beliau atau tidak, gitu. Ya. Contoh dalam apa? Dalam segala hal. Salah satunya dalam strong, ya dalam strong, ya. Dalam kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjima daripada istri beliau. Ya di dalam hadis Bukhari disampaikan di sana, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fi laili fi lailati wahidah. Sesungguhnya Nabi SAW itu pernah menggilir, pernah menjima istrinya itu dalam satu malam, maksudnya dalam satu kali junub, ya. Sedangkan istri beliau pada waktu itu 9. Jadi teman-teman, dari istri pertama Rasulullah SAW menggilir, lanjut istri kedua terpuaskan, lanjut istri ketiga, sampai semua terpuaskan, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya menyelesaikannya. Ya, ini menjadi gambaran bagi kita bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suami yang strong, sosok suami yang mampu memberikan hak-hak istrinya, mampu menunaikan kebutuhan biologis daripada istri-istrinya. Masya Allah. Tadi disampaikan oleh Mas Solis, kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setara dengan 30 orang laki-laki. Ya, setara dengan 30 orang laki-laki. Tapi ini jumlah istri Nabi SAW adalah 9 orang, teman-teman sekalian. Kita tidak dianjurkan, maksudnya apa? Untuk mencontoh daripada jumlah istri Nabi, karena ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya boleh 9. Tapi untuk kita umatnya itu hanya diperbolehkan 4. Ya, hanya diperbolehkan 4. Artinya apa teman-teman, yang kita contoh ini adalah kita mencontoh bagaimana kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjima, dalam menunaikan hak-hak istrinya. Nah, maka ini kalau kita kemudian timbul pertanyaan, mengapa sih Ustadz kita harus menjadi sosok suami yang strong, yang kuat, yang mampu menunaikan hak daripada istri-istri kita? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Yang kedua, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'min do'if. Ya, sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya, seorang mukmin yang kuat itu ternyata disukai oleh Allah dalam segala hal, kekuatan finansial, kekuatan ekonominya, kekuatan dia dalam berjima, memuaskan daripada kebutuhan istri-istrinya. Ini pun salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebabnya seorang laki-laki, seorang suami ya yang memiliki vitalitas namun vitalitasnya menurun atau dia terkena ejakulasi dini, ya, itu penyebabnya itu apa, Ustadz? Nah, ini teman-teman sekalian dari beberapa hal yang kami dapati di lapangan, yaitu penyebabnya ternyata ada 2. Penyebabnya ada 2. Ya, yang pertama yaitu adalah faktor non medis. Faktor non medis. Ya, yang kedua adalah faktor medis. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kedua faktor ini terikat ya dalam satu makar. Makar siapa sebenarnya ini? Yaitu adalah makar setan. Makar setan, teman-teman sekalian. Karena setan itu
dia memang memiliki tujuan, memiliki visi dan misi bagaimana liyasuduna an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan mayoritas penyakit yang terjadi menimpa manusia ini diakibatkan oleh almas syaiton, yaitu karena sentuhan setan. Mungkin teman-teman ya bisa bertanya kepada diri sendiri ya. Ketika seorang ini ditimpa sakit, ya, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut teman-teman, kira-kira kualitas ibadahnya, intensitas ibadahnya itu menurun atau naik? Ya, pasti menurun. Maka ini kemudian yang diinginkan oleh setan. Bahkan ketika, Masya Allah, Tabarakallah, ketika yang dihantam adalah masalah yang paling vital, masalah rumah tangga, ini setan yang mampu menceraikan daripada seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, maka dia mendapatkan mahkota dari iblis. Jadi ternyata iblis itu tiap hari dia melakukan survei itu kepada setan-setan, kepada para prajuritnya, ya. Ditanya, kamu sudah bisa apa? Saya bisa mengajak manusia untuk membunuh, saya bisa mengajak manusia untuk mabuk-mabukan, saya bisa mengajak manusia untuk berjudi, main judi online misalnya gitu ya. Ya. Maka kata iblis, itu belum apa-apa. Kamu belum melakukan apa-apa, jadi nggak dianggap itu oleh iblis. Namun ketika ada satu setan yang mengatakan, wahai iblis, ya saya mampu menceraikan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, maka iblis pun mengatakan, ini yang paling aku kagumkan, ya. Dia mampu menceraikan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, sehingga terjadilah kehancuran rumah tangga. Yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Kita dapat itu anak-anak yang Masya Allah menjadi korban daripada perceraian, menjadi sosok generasi yang rusak, generasi yang hancur. Akhirnya diberikanlah mahkota iblis kepada setan tersebut. Ya, faktor non medis, orang yang terkena ejakulasi ini, ya bahkan impotensi teman-teman sekalian, ini bisa disebabkan karena sihir, ya, karena sihir. Dan sihir ini adalah mutlak adanya, bukan dongeng, bukan cerita-cerita fiksi belaka, atau dikatakan sihir ini adalah suatu khayalan saja, ya. Seperti yang marak akhir-akhir ini, yaitu fenomena bagaimana seorang yang menantang menantang untuk dikirimi sihir, menantang untuk dikirimi santet dan seterusnya. Ya, dengan harapan agar masyarakat ini tidak mempercayai dengan yang namanya sihir, ya. Bukan hanya itu, ternyata endingnya adalah bagaimana masyarakat nanti diarahkan untuk tidak mempercayai Al-Qur'anul Karim. Ini dari kalangan liberal. Demikian teman-teman. Ini makar daripada setan juga ya, agar manusia tidak mempercayai Al-Qur'anul Karim, ya. Jadi sihir ini ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Ya. Yang artinya, dan mereka membaca apa yang dibaca daripada wattabu ma tatlu alaihi syayatin, yaitu setan, bacaan setan yang dibaca pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Ya, tidak kafir. Akan tetapi setan-setan lah yang kafir, yu'allimuna nasa sihir, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Dan ternyata memang sihir itu ada. Ya, di dalam surah Al-Falaq juga sama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan tukang sihir, wanita-wanita tukang sihir yang menghembus ke buhul-buhul sihir. Ya. Jadi sihir itu nyata adanya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada seorang yang terkena gangguan ini, teman-teman sekalian, salah satu yang pasien kami yang berasal dari Kalimantan, beliau pernah bersengketa dengan istri beliau, ya istri sendiri ini, ya keluarga istrinya, ya. Kemudian
dia kembali ke rumahnya, ke rumah orang tuanya di Jakarta. Ternyata biasanya apa Mr. P ini ereksi ya. Ini ketika dia bangun itu tidak ada ereksi sama sekali gitu ya. Bahkan ketika sudah tidak ada permasalahan di keluarga istrinya, dia kembali dan ingin melakukan jima, ternyata tidak bangun. Dia punya Mr. P-nya itu. Ya, setelah kita diagnosa ternyata terkena sihir. Ya, begitupun terkena penyakit ain atau juga terkena lemparan asap. Ya, ini salah satu faktor non medis. Jadi seorang itu bisa terkena ejakulasi dini, terkena impotensi itu disebabkan faktor non medis. Kemudian yang kedua yaitu faktor medis. Bisa karena diabetes ya, gulanya di atas 200 ini juga bisa berimbas kepada vitalitas si pria itu sendiri. Kemudian hipertensi, ya, gangguan hormon testosteron, kemudian juga stres, depresi, dan juga terjadi adanya sumbatan aliran darah ke alat vital dan juga lain-lain. Solusinya teman-teman sekalian yaitu dengan melakukan terapi ruqyah syariah. Simpel saja teman-teman sekalian, kalau teman-teman terdiagnosa terkena sihir, terkena ain, terkena hasad, ya, atau ada faktor medis, diabetes, hipertensi dan lain-lainnya sudah dilakukan diagnosa oleh dokter, teman-teman bisa melakukan ruqyah mandiri, ya. Teman-teman ambil segelas air, sebotol air, lalu teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan di air tersebut ayat-ayat seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, niatkan untuk mengatasi, menyembuhkan daripada sakit yang diderita teman-teman sekalian sesuai dengan informasi diagnosa yang teman-teman dapatkan baik dari ustadz ataupun dari dokter. Insya Allah ya rutin teman-teman melakukan hal tersebut selama 7 hari, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala angkat daripada sakit tersebut. Kalau kemudian teman-teman sekalian belum juga merasakan itu, teman-teman bisa lanjutkan dengan mendatangi peruqyah untuk minta diruqyah. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, bisa juga teman-teman sekalian ini melakukan terapi kejantanan VNS. Ya. Terapi kejantanan VNS ini apa, Ustadz? Yaitu terapi yang bertujuan untuk membuka jalur energi, ya, untuk membuka sumbatan-sumbatan ya yang terjadi, sumbatan-sumbatan aliran peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita, termasuk yang mengarah kepada alat vital untuk dilancarkan, ya. Itu seperti apa teknisnya? Ya, teknisnya adalah nanti kita akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuka sumbatan energi tersebut, dan kalau sudah terbuka yang terjadi adalah efeknya teman-teman ini tanpa obat, kemudian juga tanpa ada pijat-pijat seperti itu ya teman-teman sekalian ya, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya ini melanggar syariat. Dan insya Allah terapi kejantanan VNS ini adalah terapi yang kita ambil, kita sarikan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi insya Allah ada landasan ilmiahnya. Ya. Dan yang sudah ikutin daripada terapi kejantanan ini sudah belasan ribu orang. Insya Allah ya ini adalah salah satu cara yang terbaik. Sebab kenapa? Ya saya mengambil daripada eh, terapis kejantanan ini teman-teman sekalian. Saya bergerak di bidang kejantanan ini. Salah satu alasannya adalah mungkin saya boleh cerita sedikit ya teman-teman sekalian. Ada salah satu pasien kami yang dia ketika di ruqyah dia kesurupan. Ya, dia datang bersama istrinya datang ke klinik kami. Saat di ruqyah si suami ini kesurupan. Lalu si Jina ini berkata, saya tanya, kamu dari mana? Saya Ustadz, saya ini dari minyak urut yang dia beli. Dari mana? Dari cucunya Maerot. Saya sebut saja ya. Ya. Jadi dia beli minyak urut itu, ternyata teman-teman sekalian itu minyak urut tersebut dimantrai sihir. Jadi ada mantra sihir yang dibacakan di situ. Ya, akhirnya Masya Allah tabarakallah dia terkena gangguan jin. Ya. Ketika dia terkena itu,
kaget istrinya. Dan kita pun prihatin, teman-teman sekalian. Udah prihatin, akhirnya eh, kita ajarkan bagaimana cara secara sesuai syariah, cara yang syar'i untuk bisa mendapatkan kejantanan ya tanpa menggunakan bantuan khodam dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita bisa saling berdiskusi dan saya selaku pemateri ya mungkin banyak kekurangannya, mungkin jadi teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan dipersilakan, namun sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Solis. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Di sini juga banyak ibu-ibu ya, banyak akhwat. Tentu ini menjadi informasi yang menarik juga untuk di-share ke suaminya. Karena ini ada rekaman di YouTube-nya, Ustaz. Jadi bisa di-share. Dan tentu nanti kalau ada informasi ingin detail lagi bagaimana terapi ini, nanti akan coba kita fasilitasi, Ustaz ya. Nanti coba bisa menghubungi saya. Dan kita ada sesi tanya jawab. Masih banyak waktu untuk kita ngobrol, diskusi sama Ustaz Hanafi. Dan Alhamdulillah ini sebuah kesempatan yang langka ya, bisa berjumpa dengan Ustaz Syuhada ini. Sudah lama, sekian lama kita tidak jumpa, dan mudah-mudahan ini bagian yang kita mudah-mudahan tambah sering kita ketemu walaupun via Zoom gitu ya. Dan Amin, yang amin, ditanya, amin. Amin. kalau ini memang terapi kejantanan juga harus offline ya, tidak bisa online ya. Harus langsung ketemu, ngobrol langsung saja ya. Bisa, bisa online juga, Mas Solis. Tapi memang asalnya enaknya kita jumpa langsung ya agar eh, lebih lebih mengena lah insya Allah. Tapi kalau memang terbatas waktu dan juga jarak, ya teman-teman bisa terapi melalui online insya Allah. Baik, Alhamdulillah, dan silakan jamaah yang dimulakan Allah untuk mempersiapkan pertanyaan. Eh, Nanti kita buka sesi pertama, mungkin 3 penanya ya, dan sebelum masuk ke tema pertanyaan, sesi tanya jawab, mari kita simak dulu informasi berikut ini, karena di hari Ahad ini kita alhamdulillah ada hari pasar kita, jadi di grup Zoom, selain di Zoom kita punya grup hampir, dan ada berbagai kota grupnya itu ya. Jamaahnya alhamdulillah dari mulai Aceh juga ada dari Surabaya, ada Bali, bahkan dari luar negeri juga ada, dari Hong Kong, ada dari Masya Australia gitu. Allah. Kita bergabung di ini. Dan biasa di hari Ahad, Sabtu Ahad ini memang ada hari pasar, jadi kita meng-share semua barang produk-produk dari jamaah. Dan kita simak dulu beberapa produk yang memang dimiliki oleh jamaah dari MKI. Silakan kita simak dulu sebelum masuk ke tanya. Himalaya salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya.
Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempe Palembang 7 Saudara. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah, wasyukurillah. Tidak kembali lagi ke sesi tanya jawab. Silakan jamaah ya. Mungkin kalau ibu-ibu merasa nggak enak, silakan bisa di chat gitu ya. Jadi bisa juga japri kalau ini boleh juga, tapi di chat aja mungkin bisa dibaca apa yang mungkin yang jadi apa namanya pertanyaannya, dan tentu bapak-bapak alhamdulillah di sini juga udah ada Pak Suwarno, ada juga Abu Atar, ada Pak Unang gitu kan, dan tentu bisa juga mewakili, ada Pak Agus juga ya. Jadi bisa apa namanya saling untuk memberikan masukan atau pertanyaan yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Silakan, ada yang bertanya? Ada Bunda Aisyah tuh, Ustadz mau nanya tuh. Silakan langsung Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Bu Asia. Bu Asia. Bu Asia, silakan. Silakan. Open mic Bu. Bu Asia. Baik, sambil menunggu Bu Asia, ada yang lain kah? Mungkin tema ini agak agak malu-malu nih. Sebenarnya ini penting sekali, dibutuhkan oleh kita semua gitu kan. Jadi kalau tidak pijat-pijat sebenarnya jadi mungkin teknis secara detailnya harus langsung ketemu ya saja. Tapi ini mungkin yang bisa dijadikan karena tadi salah satunya mungkin kalau faktornya non medis berarti harus ada ruqyah dulu saja. Setelah ruqyah baru dilanjutkan dengan terapi VNS, PSN, apa namanya? VNS, Mas Solis. Singkatannya apa itu, San? Singkatannya apa nih? Family Strong. Oh. Jadi betul sekali Mas Solis, apabila kita lakukan diagnosa, ternyata memang didapati ada sihir atau faktor non medis lainnya, maka saya akan bantu untuk terapi, untuk menghalangi, untuk mengangkat daripada non medisnya tersebut. Nah, setelah itu baru kita berikan layanan terapi VNS ini. Jadi terapi ini nanti akan membuat para suami ini dia memiliki vitalitas yang prima. Jadi top record daripada klien kami ini, dia mampu berjima selama 4 jam, selama 4 jam diranjang. Itu tanpa letih, tanpa merasakan lelah. Ya, bahkan ada seorang wanita yang saya bilang terapi ini tanpa sentuhan, tanpa obat, tanpa pijat, mengatakan, wah ini Ustadz Suwada pakai jin ini. Jadi suami saya diberikan ilmu yang mengandung unsur jinnya gitu. Padahal kita tidak menggunakan itu gitu, ya. Bahkan juga ada seorang istri yang kaget, kok ini dari sejak menikah sampai sampai saat ini saya baru merasakan bagaimana nikmatnya klimaks itu gitu. Istrinya menjadi sayang, bertambah sayang kepada suaminya lantaran suaminya memiliki ilmu ini, memiliki ilmu VNS ini. Jadi luar biasa ya, kita bisa bagaimana memberikan hak istri kita dengan sempurna ya, karena begini teman-teman sekalian, kenapa jima itu mesti lama? Ya tadi saya sampaikan bahwasannya wanita itu butuh waktu yang lama untuk mencapai orgasme.
Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, suatu kezoliman bagi seorang laki-laki yang dia terpuaskan namun istrinya terabaikan, gitu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, eh, bahwa jima ini adalah merupakan ibadah. Jadi semakin lama kita berjima, semakin lama kita beribadah. Kata Nabi SAW, wa fi butni ahadukum sodakoh. Ya, persetubuhan atau jima yang kalian lakukan bersama istri kalian itu bernilai sedekah. Jadi semakin lama maka semakin banyak pahala sedekah yang kita dapatkan. Dan wanita itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu dia ejakulasinya cuma sekali, namun wanita itu orgasmenya itu bisa berkali-kali dia. Ya, maka wajib bagi kita untuk bisa strong dan ini tidak ada unsur kurofat sama sekali. Antum bisa bayangkan kita bisa apa namanya jima ini dalam waktu yang terbilang cukup lama 4 jam tanpa lelah tanpa letih. Ya, ini top rekor yang bisa kita temui ya dari salah satu alumni alumni kita gitu. Kemudian juga ada saudara kita yang memiliki 4 orang istri dan dipraktekkan langsung. Ya, diperhatikan langsung bagaimana menjima itu dalam 1 kali junub, dalam 1 malam tadi yang hadis yang tadi Anda bacakan, diperhatikan langsung ternyata bisa. Jadi istri pertama ya dia gilir terpuaskan geser istri kedua sampai istri keempat. Dan ini sekali lagi teman-teman tanpa kita menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan pijat. Kenapa tanpa menggunakan pijat? Pijat ini juga termasuk bagian yang bisa mengumbar aurat kita. Pasti kalau pijat kejantanan, aurat itu akan terbuka, pasti itu. Ya. Karena yang dipijat dia di titik-titik di area kejantanan. Nah, kita dapati ternyata ada cara yang efektif, insya Allah tidak melanggar syariat itu caranya dengan terapi VNS ini. Wallah alam, bisa seperti itu, Mas Olis. Jadi apakah ada tambahan misalkan dengan konsumsi herbal atau apa gitu? Karena kan kita tahu bahwa memang ramuan-ramuan untuk kejantanan atau vitalitas itu banyak beredar ya di pasaran itu ya, berupa jamu, Hmm. bahkan ada juga yang bentuk kapsul dan lain sebagainya. Nah, itu apakah ada penunjang itu, Ustaz? Ya, kalau di kami, Mas Olis itu tidak ada herbal-herbal penunjang. Bahkan, mohon maaf, mohon izin teman-teman sekalian, kalau teman-teman mungkin bisa cek ya, itu ada di Tokopedia, itu ada yang namanya kopi Ruben. Itu 1 boxnya itu 500.000 ya. Jadi untuk mendapatkan vitalitas ini yang prima ternyata mahal gitu. Kalau 1 tahun udah berapa juta dikeluarkan gitu kan. Ya, belum lagi teman-teman sekalian ada beberapa jenis herbal ya, herbal kejantanan ya yang mengatasnamakan kopi lanang, kopi jantan dan seterusnya. Ternyata itu ada kandungan zat kimianya. Itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Bahaya sekali. Bagaimana kemudian kalau kita konsumsi ternyata itu memacu daripada kerja jantung lebih cepat lagi. Memompa aliran darah lebih cepat lagi sehingga yang terjadi apa? Pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah, akhirnya meninggal dunia. Dan ini didapati ada rekan kami yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un terkena daripada dampak buruk dapat negatif daripada mengkonsumsi herbal yang mengatasnamakan herbal kejantanan padahal itu ada kandungan kimianya di situ ya. Ada juga yang menggunakan apa namanya oles-oles dan seterusnya itu juga sama itu merusak daripada saraf-saraf miserve kita. Ya, itu membahayakan ya. Jadi insya Allah kita membahas seperti ini benar kata Mas Olis. Wallahu la yastahi minal haqq. Allah itu nggak malu ya untuk kita membahas yang benar. Karena ini penting sekali ya. Bahkan ada Syekh Abdul Aziz itu mengisi kajian di Masjid Nabawi ya tentang bagaimana cara memuaskan istri. Disampaikan seperti ini. Ya karena ini penting sekali untuk keharmonisan rumah tangga kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Di Silakan sini ada Bung alumni Edi. dari terapi, Ustaz, mungkin bisa melakukan testimoni. Jangan-jangan nih Bang Haji Selo ini udah jadi alumni juga nih kayaknya nih. Silakan untuk testimoni. Belum. Alumni. Ini baru mau daftar ini malah kita ini diam-diam ini. Daftar, Aduh Bang daftar. Haji, Masya Allah. Sehat-sehat Bang Haji Selo. Masya Allah. Udah lama ini nggak ketemu nih kita nih. Barakallahu fiik, ada. Daftarlah. Pertama daftarlah. Siap, siap, siap Bang Haji. Ini dari ada pertanyaan dari Bunda Nadia. Bunda Nadia mau langsung open mic. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena nggak ada wabarakatuh. yang nanya, saya bantu nanya ke sahabat saya ya. Jadi sahabat saya ini 9 tahun belum punya anak, sudah menikah. Nah, si suaminya ini ngotot nggak mau diperiksa padahal istrinya udah diperiksa dan baik-baik aja katanya gitu kata dokter. Apakah ada indikasi gangguan jin kecuekan suaminya ini? Jadi dia nggak peduli gitu, nggak mau diperiksa aja, cuek aja nggak punya anak juga gitu. Gimana Ustadz? Makasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya, Mas Solis ya. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita dapati ada seorang yang sulit memiliki keturunan, ya, kemudian pasangannya, suami ataupun istrinya acuh, nggak peduli, apakah ada indikasi gangguan jin? Ya, belum tentu juga. Ya, karena kita bisa melakukan diagnosa sebelum itu. Ya, kita bisa lihat misalnya ada nggak dia penurunan ibadahnya. Ya, misalnya dia sholatnya sering terlambat gitu ya, sering di akhir waktu. Kalau sholat sering menguap gitu ya, eh, baca Al-Quran males. Nah itu berarti ada indikasi dia terkena gangguan jin. Maka saran saya bisa diruqyah syariah ya. Atau memang kondisinya dia nggak seperti itu. Ya berarti hanya kemalasan saja ya. Dan untuk teman-teman yang sulit memiliki keturunan itu bisa dilakukan terapi ruqyah syariah, ada ruqyah promil ya kita juga ada program itu alhamdulillah sangat membantu bagi teman-teman yang sulit memiliki keturunan. Dan termasuk terapi kejantanan VNS ini juga membantu daripada memperbaiki kualitas sperma laki-laki. Jadi insya Allah teman-teman di dalam Islam ini sudah kafah, syamil ya. Kita mencari apapun ada di dalam agama kita insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas Alis. Baik. Ini kalau tadi banyak pria yang mungkin ingin apa namanya ditingkatkan kejantanannya, sebenarnya soal vitalitas juga perempuan, para ibu gitu ya, para istri juga sebenarnya ada hal yang penting juga untuk diperhatikan, Ustaz. Karena ada mungkin suaminya yang strong, maksudnya punya libido yang baik gitu ya, punya semangat ya, tapi istrinya malah enggan untuk berhubungan gitu ya. Apakah juga itu ada masalah yang bisa diselesaikan tadi kalau ada faktor medis non medisnya? Apakah bisa juga dengan solusi PNS ini, Ustaz? Ya, baik. Sebenarnya sama juga ya. Kita dapati ada seorang istri yang enggan ya melayani suaminya. Enggan melayani suaminya ini juga bisa karena faktor ketidakpahaman gitu, Mas Solis ya. Bagaimana seorang istri tidak tahu ternyata di situ ada nilai pahala yang besar. Bahkan ketika menolak ajakan suaminya, ini akan mendapatkan laknat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hingga suaminya ridho gitu. Ya, ini mungkin karena faktor ketidaktahuan gitu ya. Atau yang kedua memang ada faktor sihir, ya. Ada faktor sihir. Jadi kita pernah dapati ada seorang wanita yang ketika dia mau berjima itu kesurupan, kerasukan gitu. Ya ternyata memang ada faktor non medisnya. Nah, kalau memang kita kemudian memiliki eh, problem ya terkait dengan non medis ya wajib wanita itu untuk mendapatkan terapi ruqyah syariah. Namun apabila ada faktor medisnya, insya Allah ada terapi VNS wanita ya yang juga sama insya Allah mampu membuat vitalitas membuat wanita ini mampulah untuk kemudian melayani suaminya ya dengan baik insya Allah ya akan membuat strong juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Solis insya Allah. Baik, Ustaz. Terus masih ada mindset ya dari kalangan kita kebanyakan karena faktor usia, misalkan ibu-ibu usianya sudah apa namanya dikatakanlah 50 tahun ke atas gitu ya, baik ibu-ibu maupun juga pria, dianggapnya itu bukan persoalan yang penting jima ini. Kan ada yang salah dia dari mindset itu, Ustaz? Ya ada opini yang berkembang bahwa umur itu mempengaruhi daripada vitalitas. Sesungguhnya opini tersebut sudah terbantahkan gitu kan.
ada ulama yang menjelaskan bahwa kondisi Nabi SAW pada waktu menggilir daripada istri itu usia beliau sekitar 56 tahun gitu ya. Jadi ternyata tidak menjadi alasan untuk seperti itu. Bahkan ada klien kami yang kami terapi VNS ini usianya 60 tahun. Itu Mas Elo, teman-teman sekalian. Artinya ternyata bisa gitu ya. Dan ada pertanyaan juga di chat. Jadi teman-teman sekalian, terapi ini saya sebutkan ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi gitu ya. Syarat-syarat mesti dipenuhi. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang punya kawan, punya saudara yang non-muslim nggak bisa, ya. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawabannya besar. Mungkin teman-teman pernah membaca artikel di Denmark itu ada yang namanya festival lomba seks gitu kan, yang kuat dia yang menang. Nah, nanti kalau misalnya eh, menang ditanya dari mana ini dapat ilmunya, dari Ustaz Suhada ikut kajian di MKI. Ntar MKI kena juga tuh Mas Olis. Gue bagian juga. Ya, jadi ini khusus untuk kaum muslim ya. Jadi untuk yang non muslim kalau mau mendapatkan ilmu kejantanan ini ya wajib login dulu. Kemudian yang kedua, dia mendirikan sholat 5 waktu. Jadi kalau dia nggak sholat ya kita nggak berikan. Ya wajib dia sholat 5 waktu ya. Yang ketiga, yaitu dia tidak ada riwayat patah tulang ya di kaki dan di punggung. Nah, selanjutnya dia tidak boleh membocorkan rahasia ilmu ini. Jadi ada amanah yang saya minta untuk tidak membocorkan bagaimana caranya untuk membuka jalur energi gitu. Dan syarat lainnya nanti kita bisa teman-teman yang berminat langsung bisa japri saya, bisa menghubungi saya secara langsung, bisa lewat WhatsApp, bisa call Ana langsung. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, Stan. Kalau kita koordinasi di MKI bagi yang ingin, karena tadi ada usulan juga dari Mas Selo ya, Bang Haji Selo ini untuk, yuk kita sama-sama mungkin ada kajian sekaligus terapi yang nanti akan dibimbing oleh Ustaz Suhada. Bisa saja ada kesempatan, ada waktunya. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa nanti dikoordinir ya sama Mas Solis atau sama Bang Haji Selo ya. Insya Allah saya ada waktunya. Kalau teman-teman nanti misalnya terbatas jarak, terbatas waktu, kita bisa belajar online bareng-bareng. Ya, seperti itu insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mas Selo, gimana Selo? Ini udah ada respon dari Ustaz Suhada nih untuk kemungkinan kita melakukan sebuah terapi secara offline gitu ya. Bahkan mungkin kata Ustaz Suhada juga kalau mungkin yang jarak jauh bisa difasilitasi juga secara online nih. Ya, Nah, tinggal setuju, masalah setuju, teknisnya nanti akan dibahas bersama ya. setuju, setuju. Eh, Minta tolong aja nanti sama admin untuk mengkoordinir di list. Kalau misalnya yang luar kota kita bisa bikin online khusus ya. Kalau yang ini sih kalau saya sih sekarang sih pengennya offline sih Ustaz Wada. Offline karena menjelang Ramadan kita bikin tarhib lah ya kan. Di mana Oh, boleh, gitu. boleh, boleh. Bang. Gitu sih Ustaz Kolis. Antara jamaah ikhwan sama akhwat apakah bisa disatukan atau memang secara khusus dipisah gitu Ustaz? Baiknya gitu. Secara teknis ya. Untuk jamaah ahwat, kalau memang beliau ini ingin mempelajari ilmu VNS ini agar menjadi istri yang strong, ini dipisah karena kan privasi juga kan wanita ya. Kemudian nanti juga yang memberikan materinya ada ustazahnya nanti untuk mendapatkan terapi ini. Jadi yang menangani nanti yang menghandle ustazah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya ya. Tinggal Bunda Nadia untuk di koordinasi ya di grup. Nanti siapa Ada dua dari nih. jamaah MKI. Ada Gus Pur sama Mas Nandar daftar nih tuh, diam-diam tuh di chat. Masya Allah. Tiga Ternyata teman ini gue. juga ya. Kalau terbuka kan malu-malu ya kita ya harus private lah begitu lah ya kan. Siap, siap. Ya, betul.
Ini memang kita dianggap dalam budaya timur seolah ini memang masih dianggap tabu ya. Padahal itu penting, sahabatku yang dikenal Allah. Ini bagian tadi sudah dijelaskan secara detail oleh apa namanya Ustaz Suhada betapa ini adalah bagian dari sunnah Nabi kita SAW ya, bahwa kita tidak perlu harus menyembunyikan memang salah satu keharmonisan rumah tangga ada bagian yaitu adalah kebutuhan biologis menjadi hal penting untuk kita apa namanya wujudkan juga gitu kan. Dan seorang perempuan, seorang istri tidak ada larangan untuk meminta kepada suaminya gitu ya. Tidak ada satu nas pun atau teks pun yang melarang seorang istri meminta apa namanya terhadap suaminya gitu kan ya. Dan itu adalah sebuah bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh suami. Terus bagaimana ketika suaminya loyo tidak punya stamina, vitalitas, tentu tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan dari pasangannya. Dan ini mudah-mudahan bagian dari apa yang memang jadi misi kami dari keluarga Indonesia, dari Majelis Keluarga Indonesia untuk sama-sama bangun sebuah keluarga yang harmonis gitu ya. Sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya, tentu banyak aspek yang harus dipenuhi gitu ya. Bagaimana seorang suami bisa memenuhi kebutuhan eh, seorang istri pasangannya dengan secara sempurna tentunya berharap tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan biologis maupun kebutuhan eh, fisik rohani itu terpenuhi, dan itulah bagian dari yang menjadi kewajiban seorang suami yang sebagai kawam ya bagi keluarganya. Begitu seorang istri yang mungkin kalau ada hambatan-hambatan karena soal tadi ada faktor kesehatan, ada faktor non medis juga, itu menjadi sebuah solusi dari ruqyah syariah. Mudah-mudahan ini bagian dari yang bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya dan informasi yang penting untuk keluarga kita, dan bagi ibu-ibu yang bisa yang hadir juga bisa meng-share ke pasangan, ke suaminya. Mudah-mudahan suaminya bisa dapat terinfokan dengan baik tentang bagaimana pentingnya menjadi seorang qawwam, seorang suami ya. Dan salah satunya tentu kita tidak menampik bahwa ada kebutuhan-kebutuhan eh, biologis yang harus dipenuhi oleh keluarga kita, oleh istri atau pasangan kita, oleh suami juga, dan itu penting untuk kita hadirkan sebagai sebuah bagian dari merawat keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik lagi, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tentu tujuan utama kita bisa masuk surga keluarga itu bagian dari penting dari tujuan kita. Dan mulailah dengan di eh, rumah ya, artinya surga di rumah itu salah satunya dengan tadi kita memenuhi semua kebutuhan yang terbaik kita. Tadi ada pertanyaan nih di eh, Pak Agus nih, ada sedikit infokah tentang bagaimana terapinya gitu, atau mungkin nanti bagian hal yang private yang nanti akan kita bahas langsung di offline aja sesuai ada ya. Ya, nanti enaknya kita komunikasi eh, privat aja, nanti diakomodir sama Bang Haji Selo dan juga Mas Solis. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan sesuai atas ilmu, dan kita Amin. mudah-mudahan kita semua bisa saling terus bersilaturahim ya. Ini penting sekali, ini udah lama kita nggak berjumpa, kita bisa berjumpa secara offline gitu ya. Kita bisa nambah keberkahan tentu dalam hidup ini dengan cara sering berkomunikasi. Baik, jemaah Amin, ya Rabbal. alhamdulillah wa syukurillah. Ada yang diumumkan sebelum tutup? Ada ini ya apa teman-teman semuanya, kalau belajar tentang ilmu ini jangan khawatir bahwa kita dituduh lemah syahwat, enggak. Ini kita cari ilmu kok sebenarnya. Jadi kayak saya tadi, kenapa saya daftar nomor satu, bukan berarti saya lemah loh gitu ya kan. Tanya istri saya dah kalau gitu. Gak apa-apa ya, kita cari ilmu. Ini penting gitu ya buat para cowok Ikhwan di MKI. Ya Ustaz Kolis ya, Betul, daftar. betul ya. Kan tadi menambah durasi juga penting ya. Ya itu bonus lah. Betul, betul. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga bagian kita sebagai seorang suami itu kan harus membahagiakan istri, itu bagian dari upaya ikhtiar kita ya untuk membahagiakan pasangan kita dalam hal yang juga sangat penting, dan tidak perlu harus malu-malu karena ini adalah sunnah dari Nabi kita SAW. Baik, jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين